Halo everyone, kembali lagi bersama saya di channel pendidikan. Rajin menabung, memancing dan juga bercocok tanam. Oh ya, sudah sangat lama sekali kita tidak berjumpa rupanya. Oke, tanpa banyak bacot, kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Godfather. Film ini diperankan oleh Salman Khan dan Mosambay in the Mega Mission. Film ini saya buatkan untuk teman saya yang bernama Rohan Sebastian Bertenhoff. Tanpa cang-cincong, inilah dia kisah selengkapnya. Let's go! Film diawali dengan diperlihatkannya Mr. Simon yang akan mundur dari kasus yang membuat otaknya mau pecah. Bahkan dia akan mundur karena sudah tidak sanggup untuk menangani kasus ini. Karena Abram Quraisy telah menghantuinya selama 7 tahun. Abram Quraisy ini adalah buronan yang sedang dicari oleh Interpol. Dia adalah manusia yang menyelundupkan emas dan berlian terbesar di dunia. Simon kemudian menyerahkan kasus ini ke juniornya. Beberapa menit kemudian si Udin yang sedang melakukan live streaming menggunakan laptop menang maling dan dia bercerita panjang lebar mengenai kasus yang sedang beredar. Selang beberapa jam, demo pun akhirnya terjadi. Pada demo kali ini sangatlah rusuh yang membuat kaca apartemen pecah karena dilempari menggunakan kue cucur. Abram Quraisy ini sebenarnya orang India, tepatnya di bagian Andhra Pradesh. Situasi politik saat ini sangatlah kacau. CM atau Ketua Menteri Partmakan Reddy alias PKR modar setelah dirawat di RSUD Cidampit. PKR ini orangnya bukan hanya baik hati, tapi dia juga presiden yang paling berkuasa di Bojong Sodet. Kader partai politik akhirnya mengeluarkan kekecewaannya kepada rumah sakit karena pemimpin mereka tidak bisa diselamatkan alias koid setelah berobat di rumah sakit ini. Apalagi RS itu milik ketua oposisi alias Opo Ora Eman Sulaiman. Bahkan mereka sampai membakar kayu yang dibungkus menggunakan kain celana dalam. Berhubung PKR ini sudah dicabut nyawanya oleh Sang Maha Kuasa, pertanyaan intinya siapakah yang akan menggantikan kekuasaannya PKR ini sebagai CM? Ada 4 orang yang layak menduduki posisi itu. Orang yang berpeluang adalah Mendagri Narayana Parma. Apa sih setan? Puh. Dia merupakan politisi licik sekaligus petinggi partai JJP. Dan yang kedua ada menantu PKR Jaidep Das yang juga merupakan orang yang saat ini aktif di partai. Bahkan putri PKR Satya Pria ini juga berpeluang sebagai kandidat yang cocok untuk menjadi pemimpin di generasi selanjutnya. Dan dia merupakan istri dari Jaidep Das. Namun pada saat ini cewek gemoy ini sedang berduka karena harus kehilangan ayah kandung yang paling ia sayang. Bahkan rencana kedatangan Perdana Menteri India pun tidak diperdulikan. Saat ini, kahayang si Nenggelis ini hanyalah menghulang kencang dan tidak mau diganggu oleh siapapun. Selama 6 tahun terakhir, Brahma menjadi orang yang paling dipercaya oleh PKR. Bahkan dia juga berpotensi menjadi CM karena dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan PKR. Untuk saat ini, Brahma punya peluang yang bagus karena sudah menjalankan vaksin. Dan dia sangat dihormati oleh penduduk setempat. Keseharian Brahma saat ini sering menghabiskan waktu di rumah panti jompo yang dibangun oleh PKR. Pada hari ini rencananya si Brahma akan menghadiri acara pemakaman PKR. Tapi sayang mobilnya dihentikan oleh anggota polisi yang bernama Acong atas nama Tuan Putri Satya dengan alasan harus mematuhi protokol kesehatan. Tapi sayang, Brahma ini bukanlah orang biasa, mau prokes kek, mau promah kek, bodoh amat, alasan itu harus terbantahkan. Bahkan dia harus menerobos dengan cara berjalan kaki alias nikreh nyurudug. Pada saat itu nama Brahma jadi mengguncang di hadapan lautan manusia yang menghadiri acara kematian PKR. Banyak kader partai yang mengikutinya dari belakang. Karisma Brahma sangatlah luar biasa. Setelah itu Brahma melihat mayat PKR yang tergeletak yang terbungkus dengan bunga bangke. Kesedihan Brahma akhirnya memuncak bagaikan ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Ternyata kedekatan Brahma dan PKR memiliki arti biologis dan ideologis dan tidak ada yang mengetahui kecuali ibunya sendiri. Brahma ini merupakan anak haram dari istri PKR yang tidak sah. Kebenaran ini disembunyikan dari dunia persilatan.
Sejak kecil ia sering diajarkan oleh ibunya untuk merelakan kehilangan ayahnya yang menjadi manusia terkuat di bumi dengan backingan partai. Ketika Brahma lagi sedih, tiba-tiba Mendagri mendekatinya dengan alasan minta dukungannya karena dia akan maju untuk menjadi pemimpin selanjutnya. Di sini Brahma tidak mengeluarkan sepatah kata pun, bahkan ia cukup melihatnya dengan mata yang sinis dan tajam setajam silet. Brahma ingin bingit menyaksikan kremasi ayah kandungnya sendiri, tapi tatapan Satya membuatnya harus menjauh dari tempat ini. Karena Brahma cowok cool, dia tidak ingin bertengkar dengan Satya adik tirinya. Ia pun harus ngeleos pergi begitu saja. Suasana duka belum berakhir, Mendagri sudah sok tahu dengan kondisi yang seperti ini dia bahkan sudah tidak bisa dihentikan karena terlalu berambisi ingin menjadi pemimpin CM. Parma pergi ke Mumbai dan di tempat ini ia berniat menemui kenalan Jaidev. Parma butuh cuan banyak agar bisa mendapatkan dan memenangkan gelar CM di pemilihan selanjutnya. Orang yang ditemui adalah Abdul yang merupakan gombong narkoboy. Pekerjaan Abdul saat ini adalah budak dari mafia internasional yang bernama Lukas. Karena ambisi Parma terlalu gila untuk memenangkan pemilihan ini, ditambah ia tidak punya uang untuk pemilihan yang akan datang. Ia pun menggadaikan negaranya dengan menukarnya dengan uang. Bahkan Lukas bisa bebas menjual barang haram di negaranya tanpa gangguan siapapun. Akhirnya Lukas setuju dengan mendanai partai JJP yang dipimpin oleh Parma ini. Kemudian Lukas siap dengan alasan itu dia pun akan memberikan modal awal. Asalkan pabrik barang haram yang sempat ditutup harus bisa beroperasi bebas di negara ini. Jay setuju dengan alasan itu. Di perjalanan pulang, Parma berterima kasih kepada Jay karena sudah merekomendasikan saran ini kepada dirinya. Dengan pedenya, Parma yakin dengan cara ini ia akan segera mendapatkan gelar CM dengan mudah. Lalu pecah. Di sini Parma menawarkan jabatan kepada Jay bahwa Jay mau menjadi Mendagri atau wakil CM. Jawaban Jay membuat Parma terkejut. Rupanya selama ini Jay pun mengincar jabatan ini. Bahkan dialah orang yang bertanggung jawab atas kematian PKR. Jay lah dalang dibalik kematian PKR. Setelah mendengar perkataan Jay, Parma hanya bisa diam dan dibarengi dengan sakit kepala karena pusing. Impian menjadi pemimpin CM selama ini hancur begitu saja. Bahkan Jay membalikan tawaran Parma. Jika Parma mau menjadi wakilnya, dia masih sanggup memberikannya. Mendengar perkataan Jay, Parma hanya bisa diam sambil emosi tapi tidak bisa apa-apa. Kebusukan Jay selama ini tertutup rapat serapat lubang buaya. Bahkan istrinya sendiri pun tidak mengetahuinya. Satya mengira jika Jay adalah menantu yang baik atau lebih akrab dengan nama panggilan menantu idaman. Satya mendukung Jay untuk maju menjadi CM selanjutnya. Ia bahkan lebih setuju jika Jay menjadi penerus PKR mantan presiden di masa depan. Dengan pintarnya, Jay berpura-pura tidak tertarik untuk menjadi CM selanjutnya. Hingga akhirnya Satya harus memaksa Jay untuk melawan Brahma di pemilihan yang akan datang. Berhubung menurut Satya Brahma orangnya jahat, kini Satya harus memaksa suaminya untuk maju apapun kondisinya. Dengan manisnya, Jay berkata kepada Satya, "Musuhmu juga musuhku, hidi hayang nyiduhan aing." Di sini Satya benar-benar sudah tertipu dengan topeng Jay. Bahkan sejak lama Jay sering melecehkan adik iparnya yang bernama Janvi tanpa sepengetahuan Satya. Jay sering memaksa Janvi untuk menjadi pemuas nafsunya sekaligus memaksa Janvi untuk mengkonsumsi narkoba barang haram. Bawahan Lukas sudah siap mendanai partai JJP. Adanya dana masuk, Brahma pun harus tahu dari mana uang ini didapatkan. Tak lama dari situ akhirnya Brahma tahu bahwa uang itu didapat dari cara yang haram. Jay marah hingga Jay berkata kepada Brahma kalau dia sudah tidak mempunyai pelindung lagi setelah kematian PKR. Jay berkata bahwa anak bau bawang udah diam aja. Oh jelas Brahma marah dong. Akhirnya Brahma mengancam Jay. Brahma tidak ingin negaranya dipimpin oleh manusia bejat seperti Jay maupun si Sonod. Brahma berbicara kepada Jay bahwa selama dia hidup Jay tidak akan bisa menghirup udara segar kalau dia berusaha untuk bermasalah dengannya maupun dengan negaranya. Tak berselang lama rapat pun sudah dipenuhi MLA dan acaranya akan segera dilangsungkan.
Jai memberikan selembar kertas yang bertuliskan bahwa yang hadir sudah siap mendatangani perjanjian untuk CM selanjutnya. Jai menyogok semua yang hadir di rapat kali ini. Tapi MLA Narasi Mahredi menginformasikan semua itu kepada Brahma. Situasi sedang genting. Brahma masih saja santai membopong anak kecil. Jai sudah mengetahui bahwa di rapat kali ini ada pengkhianat. Jai memanggil Narasimha. Narasimha menelpon Brahma sambil berdebat dengan Jai. Brahma meminta Narasimha untuk tetap tenang apapun kondisinya. Tak lama dari situ Brahma akhirnya pergi ke tempat penjualan barang haram dengan ditemani warga setempat. Tujuan Brahma ke sini untuk menggerebek produksi barang haram yang sempat dilihat warga. Setelah sampai di TKP dan berdebat sebentar dengan santainya sambil ngopi, inilah yang terjadi. Akhirnya musuh sebanyak itu rata di tangan Brahma tanpa luka sedikit pun. Koti yang melihat kejadian tadi langsung melaporkan kepada Jaidev dan Parma. Jai membunuh orang-orang itu dengan sangat mudah, ujar Koti. Rupanya Koti menjadi pengkhianat. Kejadian ini akhirnya dimanfaatkan oleh Jai dan Brahma dilaporkan atas kasus pembunuhan ini. Mendengar laporan itu, polisi pun langsung bergegas ke TKP. Setelah sampai di lokasi, tapi sayang, jangankan orang mati, selai rambut pun rupanya tidak ada. Di sisi lain Brahma marah kepada Jai yang memfasilitasi penjualan barang haram ke Andhra Pradesh. Tindakan Jai harus dihentikan, ucap Brahma sambil nenen. Rencana Brahma membuat Jai khawatir, sehingga dia memprovokasi Satya agar ia mencegah tindakan Brahma. Jai berbicara bahwa Brahma adalah manusia yang sok polos, tapi hatinya busuk. Buset dah, nggak kebalik tuh coy. Karena dari dulu Satya sudah benci kepada Brahma. Satya berjanji apapun yang terjadi, mau segalak apapun Brahma, dia tetap akan menggagalkan rencana Brahma untuk menjadi pemimpin partai. Satya benci kepada Brahma karena dulu ayahnya pernah berdebat dengan ibunya karena membawa Brahma ke keluarganya. Karena ibunya menolak kedatangan Brahma, akhirnya PKR menampar ibu Satya hingga terjatuh, terbentur kursi dan meninggoy di tempat. Sejak saat itu, Satya sangat membenci Brahma karena dianggap Brahma adalah pembunuh ibunya. Scene berpindah di acara rapat pengurus. Satya datang ke acara tersebut sebagai anak dari pemilik partai. Dia menghadiri acara ini hanya sekedar untuk menggagalkan rencana Brahma untuk menjadi pemimpin partai. Beberapa pengurus mulai protes bahwa Satya tidak usah ikut campur. Karena Satya dianggap bukan pengurus partai, sehingga tidak punya hak untuk berbicara sepatah kata pun walaupun dia anak dari PKR yang sebelumnya menjadi presiden partai. Brahma juga menyinggung ucapan Satya yang tanpa kapasitas, apalagi mengusulkan Jaidev menjadi pemimpin partai. Beritahu saya apa bagusnya Jaidev. Apa pintarnya Jaidev selain suamimu, ucap si kumis yang sangat tampan. Rapat yang seharusnya berjalan mulus kini semuanya harus tegang dan canggung. Para peserta mulai meragukan kemampuan Jaidev dan pada akhirnya Satya jadi berembenget. Di sini Jai berada di posisi yang terpojok. Tanpa banyak bacot dia pun langsung berbicara di depan mic. Jai menegaskan bahwa Satya akan maju menjadi pemilih di pemilihan yang akan datang. Satya kaget dengan keputusan Jaidev. Siapapun yang tidak setuju silahkan berbicara, ujarnya. Setelah berbicara beberapa menit, Jai merasa bahwa Brahma sudah kalah. Bahkan Brahma juga memberikan selamat kepada Satya atas antusias pengurus partai hari ini. Mereka mengira bahwa Brahma sudah kalah. Tapi prinsip Brahma sampai kapanpun dia tidak akan pernah kalah oleh manusia bejat seperti Anda. Dan ini semua bagian dari rencananya. Tunggu saja, akan kubuktikan kepada kalian semua, itulah Brahma. Brahma ini bukanlah manusia yang banyak berbicara. Sedikit berbicara tapi menyimpan sejuta arti. Di dalam mobil diam-diam Jai merencanakan niat busuknya untuk memfitnah Brahma.
Dia memanfaatkan Renuka, penghuni panti. Renuka adalah istri tidak sah Koti yang bekerja untuk Jaideep. Di sini Renuka tidak punya pilihan lain selain mengikuti perintah Koti demi bisa hidup bersama Koti. Sebuah pengakuan yang bohong Renuka ucapkan di media agar seluruh masyarakat bisa terprovokasi dengan omongannya. Renuka berdalih bahwa anak yang ada di dalam kandungannya adalah anak Brahma. Banyak wanita panti asuhan yang menjadi simpenan pemuas nafsu kebejatan Brahma, ucapnya di media NNTV. Berita yang seharusnya menyampaikan kabar yang benar, kini kemakan kehasut oleh omongan Renuka. Pimpinan NNTV itu membohongi rakyat hanya karena ditukar dengan uang. Akhirnya kebohongan Renuka berdampak besar, sehingga banyak orang yang menghujat Brahma. Partai oposisi memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan simpati rakyat. Demo pun terjadi. Tuntutan mereka hanya satu, Brahma harus dihentikan dan ditangkap. Bahkan ada yang membuat patung Brahma yang kemudian dibakar. Sehingga kejadian itu membuat aing liur. ACV Indrajit yang merupakan budak penguasa segera meringkus Brahma. Dan kerennya Brahma tidak melakukan perlawanan. Setelah Brahma diborgol dan siap untuk dibawa, seketika anak kecil memohon agar Brahma tidak dipenjara. Tapi aksi anak tersebut ditendang hingga membuat Brahma ngamuk sejadi-jadinya. Tatapan mata Brahma membuat semua orang yang ada di situ menjadi gentar. Pada malam harinya Jaideep mendatangi sel tempat Brahma ditahan. Jaideep merasa dirinya sudah memenangkan setengah dari pertempuran politik ini. Brahma diolok-olok tanpa marah sedikit pun. Bahkan ia tersenyum di tengah musibah ini. Senyuman Brahma membuat Jaideep kesal. Jai berjanji akan mengeluarkan Brahma asalkan Brahma mau membantu Jai untuk mendukungnya menjadi pemimpin CM alias presiden partai. Tapi beda dengan Brahma, dia tidak bisa disogok menggunakan uang dan dia juga tidak mau dikeluarkan dari tahanan karena Jaideep. Karena dia percaya pada kualitas dirinya sendiri, dia mampu keluar dari sini tanpa bantuan Jai sekalipun. Karena pada dasarnya dia tidak bersalah. Setelah berbincang sebentar, akhirnya Jaideep memutuskan untuk keluar. Tapi sayang, sungguh sayang, polisi tidak mau membukakan pintu tahanan tanpa seizin Brahma. Diam Brahma bukanlah pasrah, melainkan sejuta arti yang mesti Jaideep pahami. Tak lama kemudian polisi itu mendapatkan telepon dari seseorang yang sangat berkuasa di dunia. Dia adalah teman baiknya Brahma. Orang itu adalah Mas Sumbai yang diperankan oleh jagoan kita yang sangat tampan dan pemberani. Siapa lagi kalau bukan Salman Khan. Mas Sumbai tidak percaya bahwa Brahma ditahan. Masum berkata bahwa jika butuh bantuan saat ini pun dia bisa datang. Tapi Brahma menolak permintaan itu. Brahma berkata Masum tetap diam di situ dan tenang. Biarkan masalah ini dia selesaikan sendirian. Scene berpindah yang dimana rapat penting digelar kembali. Pada rapat kali ini hanya pendukung Brahma yang dikumpulkan. Istri Jai meminta mereka semua harus mendukung Jai untuk menjadi pemimpin CM selanjutnya. Tapi pendukung setia Brahma akan melakukan itu kalau Brahma yang menyuruhnya. Karena Jai kapusingan melihat kondisi saat ini, mau tak mau Jai harus membunuh Brahma agar pendukung setia Brahma mau menjadi kacungnya dan tidak berani untuk melawannya. Akhirnya Jai membayar sejumlah narapidana supaya mereka membunuh Brahma. Jangankan napi, orang terkaya di dunia sekalipun kalau sudah melihat uang pasti akan melakukan hal bodoh. Dan inilah dia pertempuran antara narapidana versus Brahma. माफ कर दो भाई। चल जा, जाकर। Dan pada akhirnya narapidana pun rata. Jai dan Parma hampir putus asa karena rencananya selalu gagal. Parma unjuk tangan bahwa dia punya rencana yang bagus. Kemudian Parma mendatangi pemimpin oposisi yang bernama Bangaram Naidu. Naidu menyetujui permintaan Parma dengan mengerahkan 27 pasukan MLA-nya untuk membantu Jai dan Parma dengan imbalan uang. Malam harinya Jai menelpon Abdul bahwa dia membutuhkan uang yang banyak untuk menyuap pemilik partai oposisi agar mereka mendapatkan dukungannya.
Sebagai jaminannya, barang haram sudah siap untuk diedarkan. Tak lama kemudian Abdul mengirimkan 2 truk uang bersama barang haramnya. Dan hebatnya Brahma sudah mengetahui hal itu. Dan dia meminta Mas Sumbai untuk membereskannya. Mas Sumbai bukanlah orang sembarangan. Dengan santainya ia menghancurkan truk itu hanya dengan 1 gerakan saja. Kerugian yang sangat besar sudah dirasakan oleh Jai. Uang segitu banyaknya habis terbakar dengan sangat mudahnya. Tanpa uang, para rakyat tidak akan pernah mau mendukungnya. Kini penyesalan sudah dirasakan oleh Renuka. Dia menyesali semua perbuatannya terhadap Brahma yang pada saat itu ia telah memfitnahnya. Bahkan ia telah menyebabkan manusia baik harus bertahan di dalam tahanan. Tidak lama datanglah preman kampung yang dibayar oleh Brahma. Preman kampung itu menceramahi Koti sebelum pergi meninggalkannya. Kedatangannya untuk membuat pengakuan di hadapan media bahwa Brahma tidak pernah bersalah. Kebenaran Brahma satu persatu kini akhirnya mulai terungkap. Koti dan Renuka mau mengakui bahwa Brahma tidak bersalah di hadapan media NNTV. Koti mengakui bahwa anak yang dikandung oleh Renuka adalah anaknya sendiri. Koti mengakui dirinya hilap karena sudah dibutakan oleh uang. Setelah Koti berbicara panjang lebar, kini dia siap membeberkan siapa dalang di balik semua ini. Tiba-tiba berita dihentikan oleh pemilik NNTV atas perintah Jaidev. Meski begitu, pada akhirnya Brahma sudah siap untuk dikeluarkan dari tahanan. Scene berpindah di mana Janvi masuk rumah sakit akibat tidak diberikan barang haram oleh Jaidev. Seketika Satya kakak dari Janvi kini marah sejadi-jadinya. Karena citra keluarga kenapa kamu rusak? Sekarang Janvi bercerita tentang semuanya kepada Satya. Bahwa yang melakukan ini semua adalah Jaidev suamimu sendiri. Tanpa pikir lama Satya marah dan menamparnya. Kemudian Janvi memberitahu lagi tentang bejatnya suami kakaknya sendiri. Bahwa selama ini Jai sudah menjadikan dirinya sebagai pemuas nafsu atas kebejatan moral yang sudah menjadi kebiasaannya. Di sini Janvi harus bersumpah atas nama ayahnya bahwa yang dia katakan memanglah benar adanya. Pada malam harinya di hadapan Jaidev suaminya sendiri kemarahan Satya memuncak hingga ia menamparnya. Di sini Jai masih saja berpura-pura tidak tahu. Tapi karena dicekek akhirnya Jai mengakui semua perbuatannya. Jai berkata bukan hanya membuat Janvi kecanduan, tapi akulah yang membunuh ayahmu sendiri. Mendengar hal itu Satya shock dan langsung leles alias lemes diuk nak kursi. Namun bukan Jai namanya kalau harus kalah di sini. Jai masih saja unggul. Di sini Jai mengancam Satya bahwa kalau Satya buka mulut dia akan memenjarakan adiknya dengan kasus sering mengkonsumsi barang haram. Pada malam itu hidup Satya bukan hanya sekedar hancur. Tapi orang yang dia sayang, keluarganya juga ikut hancur. Bahkan ayah kandungnya sendiri pun harus mati dengan cara yang menjijikkan karena dibunuh oleh menantunya sendiri. Kini Satya menyadari bahwa yang selama ini ada untuknya ternyata ialah yang menjadi dalangnya. Ketika menoleh ke samping melihat foto ayahnya, Satya teringat ucapan ayahnya dahulu. Bahwa kedatangan Brahma bukanlah kehancuran, melainkan dialah satu-satunya orang yang akan mewujudkan cita-cita mulia yang selama ini ayah impikan. Mungkin sekarang kamu tidak akan mengerti, tapi suatu saat nanti ayah yakin kamu pasti mengerti, ucap ayahnya dahulu. Kini penyesalan ya biasalah datang di akhir. Satya akhirnya menelpon Brahma. Beberapa detik tidak ada suara. Dengan suara isak tangis kemudian Satya memanggil Brahma dengan sebutan saudara laki-laki. Mendengar ucapan itu seketika kesedihan Brahma berada di puncaknya. Walaupun selama ini Brahma dibenci oleh Satya, tapi dia sedikit pun tidak pernah membenci Satya, apalagi dendam. Lalu Satya mengajak Brahma untuk bertemu dengannya di hadapan makam ayahnya. Setelah bertemu dan mendengar perkataan Satya tentang bejatnya kelakuan suaminya sendiri, akhirnya kemarahan Brahma sudah tidak bisa dibendung lagi. Dengan kondisi saat ini jangankan manusia, bahkan setan sekalipun pasti dia makan.
Malam harinya Brahma menyuruh pasukannya untuk menculik Indrajit. Sebelum Indrajit mati, Brahma berkata, "Kalau kamu bermasalah denganku, aku akan bisa memaafkannya, tapi tidak dengan keluargaku." Tanpa banyak bacot, Indrajit pun mati dengan membawa dosa segudang. Keesokan harinya, Jai menyandra Janvi dengan bantuan anak buah Lukas. Kali ini Lukas pun telah datang ke Andhra Pradesh untuk menyelesaikan masalah yang ada. Lukas marah karena kini sudah ada yang berani menentangnya. Jai merasa tenang karena menurutnya Brahma tidak mungkin menandingi Lukas. Kini Masumbai telah datang bersama anak buahnya untuk membereskan masalah yang ada. Brahma juga ikutan datang ke lokasi. Kehebatan Masumbai kekuatannya melebihi Hulek. Mobil pun dengan gampangnya dia dorong menggunakan bahu agar membuka jalan untuk Brahma. Setelah mendekati lokasi tempat Janvi disandra, siapapun yang menghadang segera dihabisi. Abdul geram, siapa sih yang datang? Tak lama kemudian Masumbai pun dengan gagahnya muncul di hadapan pintu. Abdul menegaskan kepada Masumbai agar tidak ikut campur lagi. Kemudian tanpa banyak bacot, Masumbai memanggil Brahma dengan sebutan Godfather Abram Quraisy. Seketika itu seisi ruangan menjadi hening. Bahkan Lukas yang dianggap preman kelas kakak pun mengakui bahwa Godfather yang biasa kita anggap Brahma ini memiliki pengaruh yang sangat luas dan menakjubkan. Pada akhirnya Lukas pun menyadarinya bahwa yang ada di depannya adalah mafia yang paling ditakuti di dunia. Hampir tidak ada mafia di dunia ini yang seserem Godfather alias Brahma. Kemudian Lukas bertekuk lutut di hadapan Abram Quraisy sambil mencium tangannya. Melihat itu seketika Jaidev menjadi panas dingin bagaikan kulkas. Ia tidak ingin mati sendirian. Ia memberitahu anak buahnya untuk membunuh Satya. Tapi sayang, sungguh sayang, usahanya harus gagal lagi. Akhirnya Brahma menunjukkan kekuasaannya. Karena seperti yang dibilang tadi, Abram Quraisy memanglah mafia yang berpengaruh di dunia. Bukan lagi di negara, tapi di dunia. Dia berhasil membunuh orang yang akan membunuh Satya hanya dengan satu senyuman saja. Lalu Abram Quraisy alias Brahma ini memberikan inhaler kepada Jaidev agar kematiannya sama persis dengan kematian ayahnya yang sudah ia bunuh dengan menggunakan inhaler. Karena tidak ada pilihan lain, Jaidev pun menghisap inhaler itu dan modar di tempat. Tak lama dari situ berita kematian Jaidev pun dirahasiakan dari publik. Jaidev dianggap telah melarikan diri ke Ciamis. Brahma memang bukanlah orang yang baik, tapi dia juga bukanlah orang jahat. Brahma adalah manusia yang terpaksa menggeluti dunia hitam. Karena dahulu dia menyaksikan kekejaman penguasa yang memaksa ayah kandungnya untuk menuruti semua kepentingan pribadinya. Ayahnya dipaksa harus memperbolehkan barang haram dijual dengan cara yang legal di negaranya. Ancaman itulah yang membuat Brahma menjadi mafia yang paling ditakuti di dunia. Bahkan siapapun yang berani menentangnya, nyawanya bisa dipastikan tidak akan tertolong. Karena melihat kejadian itu, dia menjadi manusia yang disebut Godfather alias Abram Quraisy yang diberitakan di awal cerita. Tak lama dari situ pengumuman pemenang presiden partai yang dibacakan di depan kader pun dilaksanakan. Satya yang berkuasa karena dialah anak satu-satunya yang pantas untuk mengumumkan siapa yang terpilih menjadi pemenang sebagai CM selanjutnya. Setelah membacakan isi teks tersebut, tiba-tiba Satya terkejut. Karena isi di dalam surat tersebut sudah diganti oleh Abram Quraisy. Karena menurutnya Satyalah kandidat yang cocok untuk menjadi pemimpin CM selanjutnya. Setelah itu Satya terdiam sejenak dan Abram Quraisy langsung menelponnya. Di dalam percakapan tersebut, Brahma mengucapkan selamat dan sekaligus pamit karena dia akan pergi ke Paris untuk memperluas bisnis gelapnya di sana. Brahma juga berjanji bahwa dia akan selalu menjaga Satya sampai kapanpun. Sejak saat itulah Brahma dijuluki sebagai manusia yang berdarah dingin tapi punya hati yang sangat mulia. Dan film pun berakhir. Thanks for watching this video. I love you everybody. Bye-bye.